Menteri Pertahanan Israel Katz lontarkan gertakan ke Iran. Klaim bahwa tangan panjang Israel akan menjangkau target vital Iran, terjunkan pasukan dengan kekuatan yang lebih besar. Mengutip Tribun News pada 11 Juli, hal ini diutarakan oleh Katz dalam postingan di X pada 11 Juli 2025. Lebih tepatnya, Katz menyampaikan pesan tegas kepada pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei serta para ayatollah di Iran. Katz menegaskan bahwa tangan panjang Israel akan mampu menjangkau mereka di Teheran, Tabriz, Isfahan, bahkan dimanapun mereka berusaha mengancam atau menyakiti Israel. Ia juga memperingatkan bahwa tidak ada tempat aman untuk bersembunyi dan jika diperlukan, Israel siap kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Namun perlu diketahui Israel belum secara resmi mengumumkan jenis serangan spesifik yang akan dilakukan ke Iran jika merasa terancam. Iran berpotensi mendapatkan jet tempur multiperan J-10C buatan Tiongkok. Diklaim bisa membahayakan superioritas Israel dalam hal serangan udara. Mengutip Tribun News pada 11 Juli, kabar ini muncul seusai juru bicara Kementerian Jiang Bin menekankan bahwa Beijing siap untuk berbagi pencapaian pengembangan alutsista dengan negara-negara sahabat. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Tiongkok kini lebih terbuka untuk memperluas ekspor senjata ke negara-negara sahabat. Namun Jiang tidak menyebut Iran secara langsung. Hanya saja beberapa laporan menyebut bahwa pimpinan Teheran telah mengadakan negosiasi serius dengan Beijing terkhusus untuk memperoleh J-10C jet tempur multiperan generasi 4,5 yang sering dijuluki rival killer oleh para analis regional. Jika terjadi, maka Teheran kemungkinan besar bisa mengimbangi superioritas Israel, musuh bebuyutan Teheran dalam serangan udara. Sayembara bunuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggema di Iran. Sayembara itu dilontarkan oleh seorang ulama senior asal Iran, Mansur Emami, dalam pernyataannya. Mengutip Tribun News pada 11 Juli, videonya viral di media sosial, di mana Emami terlihat menyatakan bahwa Trump harus membayar harga atas agresi yang dilakukan. Akan dalam pidatonya, Emami menjanjikan hadiah sebesar 100 miliar toman, terkhusus bagi siapapun yang berhasil membawa kepala Donald Trump. Diketahui Emami sendiri adalah pejabat negara di Provinsi Azerbaijan Barat, menjadi tokoh terbaru yang secara terbuka menyerukan pembunuhan terhadap Trump. Hadiah yang dijanjikan Emami dipandang sebagai balasan simbolik atas tindakan Trump yang dianggap bertanggung jawab atas ribuan kematian warga Iran, termasuk serangan drone yang menewaskan Jenderal Qasem Soleimani pada 2020 silam, luka diplomatik yang belum pulih hingga kini. Namun hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait sayembara tersebut. Seorang perwira, komandan dari Batalion Pengintai Brigade Golani ke-1 tewas akibat menjadi korban pemboman dari perlawanan Palestina di Khan Younis, Gaza Selatan. Mengutip Al-Mayadin pada 11 Juli, hal ini telah dikonfirmasi oleh militer Israel dalam pernyataan terbarunya Jumat 11 Juli pagi. Jika dirinci, terjadi ledakan gedung yang menargetkan pasukan Israel. Ledakan itu lantas memicu konfrontasi antara perlawanan Palestina dan pasukan Israel di sekitar bangunan yang dipasangi jebakan. Bahkan media Israel menggambarkan peristiwa tersebut sebagai insiden serius, juga menggambarkan perkembangan terkini dari lokasi kejadian sebagai keras dan sulit. Hingga kini jumlah korban yang terluka masih belum bisa dipastikan, tetapi beberapa sumber mengindikasikan adanya banyak korban. Adapun seorang perwira yang tewas tersebut diidentifikasi sebagai Kapten Ray Biran, 21 tahun. Perlawanan Palestina bangkit dan mulai meningkatkan kemampuan di jalur Gaza. Terbukti banyak darah dari tentara IDF mengalir di tanah Palestina. Mengutip kabar ini pada 11 Juli, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Wala dalam tulisannya. Dilaporkan bahwa meski militer Israel mengklaim kemajuan di jalur Gaza, Wala justru menunjukkan peningkatan signifikan dalam koordinasi dan efektivitas perlawanan Palestina. Satu di antara indikator utama adalah penyergapan kompleks di Beit Hanon
yang menewaskan 5 tentara Israel dan melukai 14 lainnya. Penyelidikan menunjukkan pasukan Israel bergerak di jalur yang sebelumnya dibombardir, namun tetap terkena jebakan dan tembakan dari berbagai arah. Hamas dinilai memiliki sistem intelijen efektif yang memantau pergerakan pasukan secara presisi, didukung oleh teknologi seperti alat penglihatan malam dan komando lapangan yang tersusun rapi. Kelelahan pasukan Israel akibat cuaca ekstrim juga disebut mempengaruhi kesiapan tempur, memberi celah bagi serangan mendadak. Sementara itu di Khan Younis, seorang prajurit cadangan Israel tewas akibat serangan di terowongan, menegaskan bahwa taktik bawah tanah tetap jadi kekuatan utama perlawanan Palestina. Rusia akui ingin bantu Iran dalam menjadikan uraniumnya sebagai produk komersial. Muncul pertanyaan, apakah Rusia siap menanggung akibat, yaitu melawan Amerika Serikat dan Israel yang hingga saat ini kuat menentang uranium Iran? Mengutip Tribun News pada 11 Juli, hal ini diutarakan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Jumat 11 Juli 2025. Awalnya Ryabkov menjelaskan bahwa Iran bersikeras mempertahankan hak untuk memperkaya uranium di wilayahnya, sehingga Rusia mengusulkan agar kelebihan uranium Iran diubah menjadi produk komersial. Mengklaim bahwa proposal Rusia ini telah mendapat respon serius dari Amerika Serikat, Iran sendiri, dan IAEA. Jelaskan olehnya bahwa ide Rusia ini bisa memecahkan dua masalah sekaligus, di mana bertujuan menjawab hak pengayaan Iran sekaligus meredakan kekhawatiran terkait akumulasi uranium berlebih. Meski dialog lanjutan belum pasti, semua pihak disebut telah menanggapi dengan serius atas usulan Rusia ini. Iran hancurkan kubah komunikasi utama militer Amerika Serikat di Qatar. Dalam citra satelit yang ditampilkan, terlihat ada bekas terbakar dan memperlihatkan kubah tersebut hilang. Mengutip The Times of Israel pada 11 Juli, citra satelit terlihat dari unggahan di X pada 11 Juli 2025. Perlu diketahui di awal, meski belum ada tanggapan resmi dari Amerika Serikat ataupun Qatar, serangan Iran ini diduga sebagai balasan atas pengeboman 3 fasilitas nuklir Iran oleh Amerika Serikat. Citra satelit juga menunjukkan hancurnya kubah geodesik yang melindungi peralatan komunikasi rahasia militer Amerika Serikat. Kubah tersebut, bagian dari instalasi senilai 15 juta dolar, tampak hilang dalam gambar pasca serangan. Adapun Trump mengklaim Iran telah memberi sinyal waktu dan cara serangan balasan pada 23 Juni 2025 lalu tersebut. Itu diklaimnya memungkinkan evakuasi dan kesiapan sistem pertahanan Washington. Dampak serangan diklaim terbatas namun sempat mengganggu lalu lintas udara regional kala itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.